Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya lagi, Ngawur Permana. Oke, kali ini saya akan membahas tentang eh, apakah keturunan bakat keturunan itu ada atau enggak, atau bakat keturunan itu bisa dihilangkan atau enggak, gitu ya. Ini menyangkut eh, surat yang masuk di dalam inbox saya dan di email saya tentang bagaimana menghilangkan bakat yang sudah ada yang berasal dari turunan, katanya gitu ya. Jadi ada yang menyangkut pautkan dengan kodam lah atau leluhur lah gitu yang memberitahu dia akan terjadi sesuatu lah. Dan mari kita akan bahas satu persatu ya. Pengalaman saya semenjak meramal dari tahun 2006 bertemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya itu memiliki bakat, itu sudah banyak sekali saya temuin ya. Jadi poinnya sih mereka lebih cenderung untuk sekedar ingin menyatakan eksistensialitas mereka, eksisnya mereka, dan menyatakan bahwa dirinya atau orang yang seperti itu tuh ada gitu. Dan saya nggak aneh sih kalau ketemu sama orang yang seperti itu gitu ya, yang mengaku punya bakat segala macam atau keturunan atau apalah gitu. Eh, saya pernah juga waktu saya buka lapak ramal di tim Taman Ismail Marzuki dan bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya memiliki six sense atau indera keenam, bisa melihat hal-hal yang goib. Itu biasanya saya tes ke dia. Saya bilang gini, saya menggenggam tangan, terus saya bilang gini ke dia, saya sudah menulis satu angka satu warna di telapak tangan yang saya genggam ini. Kalau kamu memang bisa melihat hal-hal yang goib atau yang tersembunyi, pasti akan bisa menebak tulisan ini gitu. Nah, biasanya mencret tuh mereka tuh. Kalau udah dites begitu langsung pura-pura saya mau kencing dulu gitu kan, ntar ujung-ujungnya nggak balik lagi. Itu istilahnya mencret mereka. Jadi sebetulnya kalau dibilang bakat itu tiba-tiba misalnya dia bisa dengar segala sesuatunya atau ada yang ngasih tahu lah segala macam, sebetulnya bisa dikatakan segala sesuatunya itu kan izin dari Tuhan ya, dari Allah ya. Jadi nggak ada yang benar-benar pure itu adalah kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi ya kehendak atau suka-sukanya Allah gitu. Kalau emang mau ngasih tahu lewat ke dia, ya maka akan kita kan bisa tahu. Saya tidak memungkiri keberadaan atau eksisnya orang-orang yang seperti itu gitu ya. Ada. Dan bahkan saya pernah mengalami hal itu gitu ya. Yang pernah saya cerita bahwa tiba-tiba saya dengar suara yang nggak tahu tuh dari mana asalnya jam 12 malam, dan itu disuruh jalan ke rumah susun, di situ nanti ada uang gitu, dan akhirnya saya berjalan ke sana untuk membuktikannya gitu ya. Dan itu benar, ternyata adalah kertas untuk ambil slip pensiun, uang pensiun di kantor pos. Oke, intinya permasalahannya adalah gini, mereka nih yang punya bakat seperti itu inginnya istilahnya bragging tuh apa ya, unjuk kebolehan atau pamer. Nah, jadi mereka ini biasanya menyita waktu bagi orang-orang yang sedang buka praktek gitu ya. Jadi bukannya dapat duit malah diajak ngobrol seputar hal-hal seperti itu, ngeladenin mereka. Dan ujung-ujungnya sih mereka sebetulnya belajar dari kita gitu ya, pendapat-pendapat kita seperti apa gitu.
dan mereka pingin diakui gitu ya, pingin diakui ya, ada rasa apa ya, sakit jiwa juga sih mereka tuh sebetulnya ya, kalau dibilang, karena nggak penting-penting amat gitu pengakuan ya, kalau emang dia emang bisa atau apa ya lakukan saja gitu, lakukan saja gitu. Tapi kan mereka juga ujung-ujungnya sebetulnya mereka ya karena tiba-tiba itu ada, kadang ada, kadang enggak gitu ya, nggak nentu gitu ya, nggak bisa yang sepenuhnya pure bisa mereka panggil atau minta bantuannya atau apa. Mereka tuh bisa dikatakan nanggung. Nanggung itu artinya apa ya? Ya karena ada yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit kejiwaan juga. Penyakit kejiwaan di sini artinya gini, karena hal-hal yang berkaitan dengan stres yang memuncak itu bisa menyebabkan lebih ke pelarian-pelarian yang ada pada dirinya, dan larinya tuh ke hal-hal yang seperti ini gitu ya, yang terjadi pada dirinya ini. Ya misalkan entahlah itu dia jenuh di rumah, ujung-ujungnya dia berhalusinasi, atau ya dibilang halusinasi juga enggak sih ya, emang emang tiba-tiba tuh ada kayak gitu ya. Ya gelombang otaknya itu nyambung dengan hal-hal yang apa yang akan terjadi ke depan gitu ya, firasat-firasat seperti itu. Karena saya yakin masa depan itu emang sudah ada gitu ya. Karena segala sesuatunya menurut keyakinan kami itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi bisa dibilang masa depan itu sudah ada. Jadi mana yang lebih dulu, firasat atau eh, firasat atau apa sih, lupa saya. Intinya intinya gini, firasat atau masa depan apa? Intinya masa depan tuh udah ada gitu ya. Ya gitulah. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya bocor gitu ya pada dimensi, pada gelombang otak tertentu, itu jadi dia bisa mengetahui hal itu. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan itu adalah sebagian rangkaian sensitivitas ya yang ada pada gelombang otak kita, sehingga bisa menalar atau menelaah atau membaca hal-hal kecil yang bisa diprediksikan itu nanti kedepannya akan begini gitu ya, tanpa dia berpikir panjang, sehingga dia itu secara automatically terjadilah, dia seakan-akan memang bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Sebetulnya hal seperti ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali, karena berkaitan dengan clear audience, clairvoyance, clear apalah gitu ya, pilok clear. Ngopi guys. Masalahnya adalah orang-orang yang merasa dirinya sudah memiliki bakat ini nggak mau diajarin. Mereka itu cenderung untuk pamer atau ngomong ke orang-orang yang menurut dia itu mengerti tentang situasi dia gitu ya. Tapi diajarin untuk matengin pun mereka seakan-akan nanti akan bilangnya, tapi nggak nyaman lah kalau terus begini. Saya pingin seperti orang kebanyakan, hidup normal, bla bla bla. Tapi nggak mau usaha gitu ya. Jadi bullshit gitu ngomong dia bilang mau menjadi orang normal, sebetulnya dia diam-diam menikmatinya gitu ya, seperti keadaan orang sakit jiwa gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah dia itu mengakui, lalu dia menerima hal itu dan menganggapnya itu adalah bagian dari keistimewaan yang diberikan pada dirinya. Harusnya kan begitu ya. Atau gimana? Karena saya jarang sekali bertemu orang yang, kalau yang ketemu seorang seperti itu banyak ya, tapi masalahnya mereka tuh jarang yang mau untuk benar-benar ingin. Jadi bisa dibilang nggak jelas gitu kemauannya apa gitu, mau diilangin kemampuan yang seperti itu, tapi juga dia nggak mau usaha ya,
Dan dia sebetulnya emang balik lagi tadi yang seperti saya bilang, diam-diam tuh mereka menikmatinya gitu ya, seperti orang yang sakit jiwa, bisa dibilang seperti itu. Karena kalau dia mau matengin, misalkan dia bisa melihat masa depan misalnya gitu ya, dengan media mempelajari media kartu tarot atau apa gitu ya, itu pun mereka nggak akan mau gitu, karena merasa dirinya tuh sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sehingga ya berhenti untuk belajar gitu. Kan di mana-mana orang itu harusnya bego dulu baru pinter ya, bego dulu baru pinter. Nah ini kebalik gitu, jadi pinter dulu baru bego gitu. Nah iya kan seperti itu ya harusnya ya. Nah ini enggak gitu. Jadi kita tuh kalau ketemu sama orang yang seperti itu ya, pada saat kita lagi ngeramal, lagi buka praktek, itu kita sial, bisa dibilang. Sial nih artinya apa? Ya dapat uang enggak, dia mau belajar juga enggak, mau beli kartu tarot juga enggak gitu ya. Tapi ngocehnya berjam-jam gitu ya. Bahkan lebih ke bragging gitu, pamer bahwa oh iya katanya Pak Kiai ini, saya ini yang asli ada keturunan atau nggak penting. Bagi saya itu sebetulnya keturunan, yang paling penting itu adalah tanjakan ya. Sekali lagi saya bilang, nggak penting Anda keturunan dari siapa, yang paling penting itu adalah Anda menjadi tanjakan. Artinya Anda usaha sendiri, Anda belajar sendiri, dan jauh lebih baik dari keturunan Anda gitu. Jangan cuma ngandelin keturunan, 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 tapi yang ada malah malu-maluin keturunan Anda sendiri gitu ya. Maksudnya buyut Anda gitu, malu-maluin. Kelihatan pinter dulu baru bego gitu, bukannya bego dulu baru pinter gitu. Kelihatannya seperti itu jadinya. Jadi lantas kalau saya pribadi itu kalau ketemu sama orang seperti itu ya sial gitu ya. Jadi mendingan saya skakmati aja gitu. Nih kalau emang bisa gitu ya melihat hal goib, ini saya di kepala tangan saya nih udah ada tulisan satu angka satu warna. Coba tebak isinya apa. Kalau emang bener berarti emang situ punya kemampuan untuk hal itu gitu ya. Gitu aja sebetulnya. Nggak usah suruh nebak isi dompetnya berapa. Terus jangan terlalu lebay lah gitu, misalnya wah kalau bener tuh dapat emas batangan atau apalah. Yang kayak gitu udah kebanyakan malah lebay-lebay gitu, malah nggak lama kemudian koin sendiri gitu. Iya sewajarnya aja sih gitu menanggapi orang-orang seperti itu. Yang penting kita udah tahu bahwa di setiap masa, di setiap tahun, di setiap bulan itu lahir orang-orang kayak gitu gitu ya. Jadi ya ada aja pasti yang akan Anda temui orang seperti itu yang mengaku dirinya bisa, terus bahkan mungkin untuk supaya kita diam gitu ya, supaya kita merasa kita tuh nggak ada apa-apanya dan dia merasa dia lebih berarti hidupnya, dia mengatakan bahwa dia tuh ada keturunan gitu ya. Jadi nggak penting kalau bagi saya. Jawabannya adalah nggak penting keturunan, yang penting itu adalah tanjakan ya, nanjak, 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 turun. Kalau turunan tuh kan nurun ya, sebetulnya nurun keadaannya gitu. Keadaan menurun tuh misalnya perekonomian menurun berarti artinya sedang jatuh atau sedang miskin. Kalau tanjakan tuh kan keren gitu, menanjak. Oke, jadi sebetulnya keturunan tuh ada gak sih gitu ya, maksudnya bakat turunan? Jawabannya ada gitu ya. Tapi kebanyakan eh baru dasar atau basic aja mereka sudah cukup puas. Jadi sehingga mereka berhenti belajar dan lebih mengagung-agungkan bahwa ini bakat dari turunan gitu ya. Kadang itu bisa dijadikan alasan gitu ya, untuk pada saat dia nggak bisa dites gitu ya, nggak berhasil, dia akan menyalahkan si buyutnya atau kakek moyangnya itu gitu. Oh ini karena dia gini-gini bla 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 bla.
Oke, gitu ya. Eh, Beda halnya dengan tanjakan gitu ya. Tanjakan ini lebih ke Anda menjadi orang tanjakan ini karena Anda belajar, mau untuk belajar, mau untuk menjadi merendah gitu ya. Mau untuk membuang teh yang lama sehingga gelasnya kosong lalu menerima teh yang baru dan segar. Jadi tanjakan ini adalah orang-orang yang mau untuk belajar gitu ya. Kebanyakan orang tuh kan ya gitu deh, berhenti belajar gitu ya sehingga ketahuan gitu. Ketahuan apa? Ketahuan begonya, ketahuan bodohnya gitu. Ketakar. Ketakar itu artinya ketahuan. Oke, sekian aja deh dari saya. Hmm, Pelajaran hari ini tentang bagaimana cara menanggapi orang-orang yang mengaku dirinya memiliki indera keenam atau turunan ya. Jadi paling pentingnya adalah Anda jangan bangga menjadi turunan, Anda harus bangga kepada diri Anda sendiri yang telah menjadi atau memilih menjadi tanjakan. Oke, tetap berkontribusi kepada masyarakat, bermanfaat buat masyarakat, ya. Jadi jangan cuma mengandalkan turunan-turunan tadi itu. Oke, sekian dari saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya, diklik tuh subscribe-nya, jangan lupa biar saya bisa lebih banyak lagi menampilkan video-video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.